Mirsa, apa yang terjadi dengan si rekap sehingga menimbulkan perbedaan data? Apakah karena ada kesalahan sistem atau hal lain? Lalu bagaimana audit forensik bisa dijalankan? Akankah ini bisa menjadi solusi untuk masalah agar bisa terpecahkan? Kita akan ulas bersama dengan dosen sekaligus ahli digital forensik Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo. Dan bersama saya sudah hadir di studio peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lusius Karus. Selamat malam, Bung Lusius. Malam. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam. Ya, saya ke Bapak terlebih dulu ya, Pak Agung. Pak Agung, Anda bisa jelaskan kepada kami seberapa penting kemudian audit bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik mengenai sistem yang sudah diakui memang ada beberapa masalah dalamnya? Baik, jadi kaitan dengan audit ini kan ada beberapa aspek ya yang akan dievaluasi. Jadi nanti bisa terkait dengan hasil atau terkait dengan proses. Jadi memang terkait dengan teknologi itu nanti ada bukti-bukti, misalnya ini adalah desainnya, begitu ya. Jadi ini implementasinya, ini arsitekturnya dan seterusnya. Kalau dilakukan berapa lama kira-kira, Pak Harsoyo? Kan tergantung dari kedalaman ya. Jadi, kalau audit itu memang seperti audit yang lain itu kan nanti ada namanya kertas kerja audit ya. Kertas kerja audit itu ada beberapa hal yang tercantum di situ. Misalnya skop auditnya apa, misalnya begitu. Kemudian nanti dari situ siapa yang akan ditanyain dan seterusnya lah. Itu memang ketika kita mau mengaudit itu kita harus menyiapkan kertas kerja audit, skop dari audit dan seterusnya. Nah, biasanya temuan audit itu hasilnya apa untuk dalam aplikasi seperti ini? Jadi kalau ini kalau di audit apapun itu biasanya mulainya dari ujung ya. Nanti ketemu di pangkal, kira-kira seperti begitu. Jadi kalau sekarang misalnya itu kita bisa melihat itu kan, misalnya di dalam tayangan itu kan ada yang hitam-hitam itu ya. Betul. Hitam-hitam itu kan misalnya perolehan dari salah satu paslon. Partai ya. Misalnya partai. Kemudian dari partai itu misalnya ada jumlah yang sah untuk partai tersebut. Betul. Kemudian ada jumlah yang sah terkait dengan calon legislatifnya partai tersebut. Iya. Itu kemudian kan dijumlah ya. Betul. Dijumlah ketemu angka tertentu. Kemudian di bawahnya kan ada cukup banyak detail. Misalnya caleg A itu dapat sekian, caleg B dapat sekian. Itu dijumlah. Jadi kalau itu dijumlah plus partai, mestinya kan sama dengan jumlah partai plus caleg tadi kan ya? Iya. Kalau nggak sama, berarti ada error. Ada disparitas, misalnya seperti itu. Nah, biasa error seperti itu, anomali seperti ini terjadi karena apa ya? Kalau disebutkan apakah betul kemudian jika ada serangan siber dan lain sebagainya bisa mengganggu? Justru itu. Fungsi dari audit tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD, jadi itu sesungguhnya kalau dari sisi proses, audit itu sesuatu yang biasa sesungguhnya. Ya. Artinya itu nanti akan mewakili kepentingan semua stakeholders, makanya tadi disebut sebagai mesti yang independen, sedemikian rupa nanti semua pihak itu akan jadi percaya kembali. Oke, saya ke Pak Lusius. Pak Lusius, siap. Seberapa penting kemudian menyuarakan hal ini di DPR sehingga pada akhirnya ada pengawasan yang masif tentu saja terhadap sistem yang kita lihat tadi menampilkan berapa data, bahkan dengan kasat mata juga kita bisa melihat sebetulnya jumlahnya juga berbeda-beda. Apalagi perolehan misalnya di suara partai, calon legislatifnya sekian, ternyata dijumlahkan, ternyata jauh berbedanya. Ya, saya kira sih ini masalah bangsa gitu ya, karena masalah bangsa lalu itu artinya urusan DPR gitu ya. Jadi kalau DPR merasa bahwa
laporan atau informasi terkait kecurangan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini sesuatu yang serius, ya harusnya tidak perlu sampai kita harus mendorong-dorong dari luar gitu ya. Kesadaran itu muncul dari mereka karena mereka adalah wakil rakyat sejauh ini, dan tugas mereka untuk memastikan kemudian secara politis penyelidikan terkait dugaan kecurangan itu. Jangan-jangan mereka ada dalam posisi dimulai, sulit. gitu ya. Karena dengan konflik kepentingan mereka juga sedang berkontestasi untuk meraih kembali suara di perwakilan rakyat, misalnya duduk di Senayan. Jika kemudian dilihat hasilnya menguntungkan misalnya, mereka diam saja. Tapi jika kelihatan merugikan, barulah mereka berteriak. Tapi kok nyata-nyatanya kita tidak mendengar itu. Ya, saya termasuk yang meragukan gitu ya, apakah DPR bisa melakukan itu ketika mereka adalah bagian gitu ya, mereka adalah peserta pemilu, bagian dari partai politik yang juga sedang menunggu hasil gitu ya, dan mengharapkan mereka kemudian untuk menggali atau menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi, ya itu memang satu soal. Tapi kita selalu mungkin untuk kemudian mendorong proses yang transparan gitu ya, karena dengan itu kemudian kita bisa langsung melakukan pengawasan. Kalau mereka melakukan aksi membuat hak angket misalnya. Nah, itu Anda sudah singgung mengenai hak angket. Ini kan sudah menjadi satu wacana yang kemudian digulirkan seiring ada kecurigaan proses kepemiluan yang terjadi, dugaan kecurangan dan lain sebagainya lah. Itu yang narasi yang saat ini kita dengar. Siap. Bagaimana Anda menilai, apakah penting kemudian ini dibentuk yang namanya hak angket, dan bagaimana mengukurnya, apakah memang betul hak angket ini akan bisa lahir? Ya, itu dia kesulitannya sih. Hak angket ini saya kira penting, dan hanya DPR yang punya itu gitu ya, yang punya kuasa untuk memanggil siapapun yang punya kepentingan atau terlibat Dan dalam untuk menyelidiki apa yang persoalan. terjadi. Betul. Ya, jadi mestinya ini strategi sekali untuk membongkar kalau betul kecurangan yang terjadi sekarang ini sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan sistematis gitu ya. Jadi tapi kan itu dia persoalannya, DPR yang sekarang ini atau waktu-waktu sekarang ini bukan DPR yang sebelum pemilu gitu ya, yang tidak punya kepentingan gitu dengan hasil pemilu ini gitu. Dan karena itu saya kira jadi sulit untuk kemudian. Apakah bisa kita menyimpulkan DPR yang sedang menyelamatkan perahunya masing-masing? Betul, saya kira. Oke, saya ke Pak Agung. Pak Agung, publik kemudian bertanya-tanya, mengapa kemudian sistem yang sudah dibangun sekian lama dan proses pemilu 5 tahun sekali bisa menampilkan hasil yang tidak akurat dalam beberapa kesempatan, oke direvisi, tapi kemudian revisi 1, 2 kali dan 3 kali kemudian membuat publik ragu dan percaya terhadap apa yang terjadi dalam hasil pemilu. Kalau ini memang itulah sesungguhnya pentingnya dari audit. Jadi dinyatakan bahwa kemarin oleh Pak Ilham ya, kalau tidak keliru, sesungguhnya kan sudah ada namanya blueprint dari Sirekap ya. Iya. Dengan demikian maka sesungguhnya itu nanti diturunkan menjadi software requirement dan specification, kira-kira seperti begitu ya. Nanti dari situlah sesungguhnya pengembang itu bekerja untuk mengimplementasikan apa yang ada di requirement dan specification. Jadi nanti kalau audit itu diantaranya mencocokkan apakah dulu ini telah cocok, misalnya begitu, atau dulu pernah ada yang melakukan sertifikasi, misalnya seperti begitu. Jadi nanti audit itu akan dapat menemukan sesungguhnya tanda petik temuan ya, kalau biasanya kalau di ilmu audit kan ada namanya temuan, tapi kalau di IT biasanya orang menyebutnya OP ya, opportunity for improvement. Jadi sesungguhnya cukup positif bahwa oh ini kenapa kemarin keliru, misalnya seperti itu. Atau barangkali tadi yang saya perhatikan penjelasan dari Ketua KPU kan sesungguhnya sudah ada semacam error checking ya, hanya error checkingnya tidak berada di user interface dari misalnya KPPS, tapi ada di sebelahnya bahwa itu melebihi dari 300. Jadi itu ada error checkingnya sebetulnya. Dengan demikian maka itu sebagai, kalau di teknik disebut sebagai integrity check ya, atau integrity rules. Jadi sesungguhnya sudah ada, akan tetapi memang itu bisa jadi ada dua kemungkinan kan ya.
tadi disampaikan itu kemungkinan input, bisa juga ada malware atau serangan langsung yang mengubah hasil. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau katakanlah kemudian ada potensi itu, kemudian di input, kemudian malware dan lain sebagainya, dari rekam panjang Anda, dari disiplin keilmuan Anda, menurut Anda potensinya lebih kemana? Saya mengarahkan pertanyaannya, apakah mungkin kemudian kecurigaan publik itu benar adanya bahwa ini dimungkinkan untuk membuat hasil yang menguntungkan pihak tertentu? Nah, jadi kalau secara teknis, jadi hanya dikategorikan dua aktor. Biasanya aktornya adalah aktor dari luar sistem, kemudian ada juga dari dalam sistem. Jadi kalau di dalam sistem nanti ada dua juga kategori. Jadi dia melakukannya dengan sengaja atau melakukannya tidak sengaja. Kira-kira seperti begitu. Jadi memang sekali lagi kalau untuk dapat memperoleh satu kepastian, memang harus dilakukan audit karena yang saya sampaikan tadi misalnya untuk yang internal ya. Yang internal itu bisa tidak sengaja karena misalnya dia melakukan remote dari suatu tempat. Kemudian dia kebetulan lupa untuk menutup, misalnya begitu. Maka nanti ada orang bisa menggunakan lubang itu untuk masuk ke sistem. Kira-kira seperti begitu. Oke. Kalau kemudian dilakukan audit forensik ya, Bung Lusius, apakah kemudian ini tidak mengganggu proses kepemiluan yang sedang berjalan? Sekalipun mau disebutkan bahwa Sirekap ini kan pendukung, dan kemudian kita menunggu rekapitulasi berjenjang secara manual dilakukan oleh KPU. Tapi tidakkah kemudian ini menambah rasa-rasa curiga tentang apa yang sedang terjadi dalam pesta demokrasi? Pertama ya soal ini dulu, mencari tim audit yang independen gitu ya di dalam negeri ini. Siapa yang kira-kira paling independen untuk dipercaya betul-betul melakukan audit yang objektif gitu ya, di tengah kecurigaan masing-masing kubu gitu ya terkait dengan proses rekapitulasi suara sekarang ini gitu ya. Yang kedua, saya kira saya setuju juga proses audit yang dilakukan di tengah jalan seperti ini hampir pasti itu akan mengganggu minimal kegaduhan, diskusi dan lain sebagainya di ruang publik. Itu memberi tekanan tersendiri kepada penyelenggara pemilu yang pada saat yang sama tetap melakukan rekapitulasi secara manual gitu ya dan berjenjang gitu. Iya, karena lagi-lagi karena ini juga nanti rasa-rasanya akan berakhir di Mahkamah Konstitusi dan prosesnya juga masih panjang, ditambah audit forensik sedemikian rupa. Akan seperti apa nanti? Ya, saya kira sih seperti ini juga situasinya di pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya. Akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi dan di sana kemudian beradu bukti gitu ya. Saya kira akan lebih baik kalau ini kemudian menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi karena di sana kemudian pihak-pihak yang menuduh proses ini curang bisa membuktikan tuduhannya gitu ya, dan KPU juga bisa menjelaskan apa yang mereka punya. Ya, dan publik juga bisa secara transparan menyaksikan publik seperti apa yang pernah kita lihat di 2014 bahkan di 2019 ya. Terima kasih Bung Lusius Karus dan juga terima kasih Pak Agung Harsoyo dari ITB sudah bergabung bersama dengan kami.